Oke, kita langsung ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, tadi bahwa Mas Hinton menyampaikan bahwa ada upaya propaganda untuk membuat Pilpres ini menjadi satu putaran. Mbak Sheryl melihat itu juga nggak? Halo Mbak Sheryl. Boleh di-unmute dulu? Boleh di-unmute dulu Mbak Sheryl? Jadi kalau pimpinan tertinggi suatu parpol terbesar di Indonesia menyatakan dalam forum resmi yakin satu putaran, itu bagaimana? Karena Ibu Mega menyatakan itu di forum resmi. Nah ini bagaimana nih? Saya berharap Pak Masinton jangan bias ya, double standard. Dan tadi Pak Masinton juga menyatakan tidak yakin satu putaran. Berarti apakah Anda tidak mau mengikuti arahan dari pimpinan tertinggi di partai Anda? Nah ini saya harap dijawab dulu aja. Silakan Bang Masinton. Oh iya, sebagai sebuah target, iya dong. Nah gitu loh. Ini kan kita bicara survei. Sebagai sebuah target dan harapan, kami juga berkeyakinan. Tapi ini kita bicara potret survei hari ini, gitu loh. Yang kita bahas kan survei nih. Bahwa katanya ada tren penaikan. Yang saya kritik kan dari 2 lembaga survei tadi. Bicaranya tren penaikan. Ini kan kata kunci, bermain di kata kunci. Tapi ketika kami membedah, ya, 01 dan 03 kok nggak ada kenaikan, padahal sudah dibom sembako diklaim dari Jokowi. Iya, iya kan, dibilang itu pemberian orang, padahal itu APBN. Sudah menggunakan ada beberapa ya instrumen hukum, dipanggil kepala desa apa segala macam, diarahkan untuk ke paslon tertentu. Kemudian kita lihat yang viral-viral hari ini ya, ASN apa segala macam diarahkan ke paslon tertentu. Kok surveinya stuck di situ saja, gitu loh. Nah artinya kami melihat ada upaya ini sistematis yang mau coba dibangun dengan tren yang survei yang stagnan tadi, dengan bahasa survei coba ditingkatkan, ada tren peningkatan, gitu loh. Sebulan ini. Kemudian ada kekhawatiran kalau tidak terjadi satu putaran tadi, goal satu putaran, ketika masuk putaran kedua, ya potensi besarnya kalah. Jadi ada satu kepanikan sesungguhnya sedang dibangun terus-menerus yang harus dipompakan ke publik melalui lembaga survei yang bisa berlindung di balik netralitas apa segala macam, kredibilitas. Untuk ini tren naik. Maka tadi saya bantah. Di mana tren kenaikannya? Oke, kita tangkap poinnya. Oke, silakan. Soal Bu Mega dulu sebelum ke Mbak Sheryl. Soal Bu Mega. Oh iya, memang Bu Mega menyampaikan harapan, mari kita menangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud satu putaran. Oh iya dong, jelas. Berarti meyakini satu putaran juga. Sebagai pemimpin harus memberikan satu keyakinan dan harapan kepada seluruh kader. Mbak Sheryl, silakan. Iya, yang saya lihat Pak Masinton lagi-lagi double standard. Ketika pemimpin partainya menyatakan satu putaran, dikatakan boleh. Tapi kalau paslon lain menyatakan kami juga menginginkan satu putaran, dikatakan itu pasti ada potensi kecurangan. Dan saya melihat argumentasinya adalah argumentasi orang yang justru frustasi. Kalau dikatakan bahwa tadi kami ingin membangun narasi seakan-akan menakut-nakuti rakyat bahwa harus satu putaran, saya ingin buktinya mana? Buktinya mana ada narasi-narasi seperti itu. Dan juga tadi kalau nggak salah Pak Masinton menyatakan survei internal Anda menyatakan 60% ya. Ya kan? Nah, kalau begitu dibuka aja surveinya survei mana gitu loh. Karena tadi ini bahaya sekali ketika Pak Masinton menyatakan bahwa ada lembaga-lembaga survei yang seakan-akan datanya bisa dipermainkan. Nah, ini bahaya loh. Ini Anda berarti menyinggung banyak sekali lembaga survei. Karena tadi dikatakan bukan hanya 1 atau 2 lembaga survei yang hadir di TV One hari ini yang menyatakan pasangan calon kami sudah berbeda 20% lebih. Begitu loh. Nah, jadi Pak Masinton tolong disebut nih yang Anda tuding sebagai lembaga survei yang tidak kredibel, yang menyatakan pasangan calon nomor 2 sampai perbedaannya 20% lebih, disebutkan saja nama-namanya biar nanti Anda dan tim pasangan pemenangan Anda laporkan ke Persepti gitu loh. Karena ini sekarang gini ya, tiap hari kayaknya dituding-tuding di media gitu loh kalau 02. Ini kan justru menurut saya yang panik itu justru Pak Masinton melihat hasil survei yang sudah ada dari berbagai lembaga survei, bukan 1, bukan 2, banyak ini kan percaya. Dan sekarang satu udah pinter kan. Bentar. Saya rasa publik sudah sangat pintar dan ayolah kita harus optimis bahwa pemilu ini bisa baik gitu loh. Jangan dari awal nih udah diarahkan ke kecurangan kalau ada pasangan lain yang mengatakan
yakin satu putaran. Tapi ketika Ibu Megawati yang terhormat mengatakan ayo satu putaran, dibilangnya itu harapan. Ya kami juga boleh dong punya harapan. Mbak Sheryl ini Bang Iqbal juga Ya, pengen saya mau merespon. nanya. Mbak Sheryl kan percaya Pilpres ini surveinya benar. Sekarang Mbak Sheryl percaya nggak Bapak mau bilang kan kalau PSI hasil nggak survei lolos, PSI kan? diprediksi Saya nggak lolos tahu oleh pasti lembaga arahnya survei? Mas Iqbal mau bilang hasil survei PSI. Nggak apa-apa. Saya Iya. bilang gini, ini kan masih ada undecided voters 5%. Dan kami juga bilang kami masih kerja keras, Pak Iqbal yang terhormat, yang ganteng Iya, ya. makanya Kami masih Anda kerja harus keras. konsisten. Anda kan Kalau Anda peneliti. percaya survei Anda tahu bahwa Pilpres, Anda juga ada percaya sekitar bahwa 20-an hari partai untuk Anda kami tidak lolos mengejar gitu loh. kenaikan hasil survei gitu loh. Jadi lucu nih Pak Iqbal, kita Kata- setiap hari ngomongin paslon nomor satu, Double nomor dua, nomor standar. tiga, tapi Pak Iqbal selalu bawa-bawa ke hasil survei Karena PSI gitu loh. hampir semua lembaga survei nggak ada yang ngasih PSI lolos. Oke, kita bicara soal Tapi Pilpres dulu Pak aja ya. Iqbal, Kita cek bicara dong ini hasil kan- lembaga kan- survei oke. terakhir. yang namanya Kami itu survei tinggal kan seimbang mengejar antara 0,4%. Pilpres, Pileg kan satu jalan Orang nih. punya harapan boleh dong Pak Iqbal. Masa hanya paslon Anda dan partai Anda saja yang boleh punya harapan? Enggak, bukan bagi. Nah itu makanya jangan juga mematikan. Nggak, double standar juga kan? Double standar juga. Oke, kita ke Prof Burhan dulu. Kita ke Double Prof Burhan standar. dulu. Double standar Saya dari juga. awal bilang loh, dari pasangan 02, kami berterima kasih atas hasil survei, tapi kami masih harus kerja keras. Dari awal kan saya tekankan masih harus kerja keras. Dan saya mengakui pernyataan Pak Ya, Burhan karena Dini survei tadi Pilpres bahwa itu hasil juga survei berbarengan hanya dengan refleksi per survei hari partai ini, politik gitu bukan loh. refleksi di TPS. Nanti yang lebih tepat lagi hasil quick count. Begitu loh. Nggak ada loh yang bilang ini pasti loh. Oke. Kami kan menghargai supaya menghargai masyarakat yang Double partisipatif standar dalam, juga ini. survei. Masa percaya Nah, Pilpres? Oke, baik. Percaya Oke, Pilpres. Bapak Ibu sekalian. Double standard. Oke, kita tahan dulu ya, kita break dulu ya. Termasuk nanti kita mau ke Prof Burhan Iya. menjawab, merespon kritik-kritik tadi terhadap lembaga survei. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.